Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Anita Dwi Utami, SIMAK. Perkenalkan, saya Andi Andriansah dengan NPM 2303302210025 dari Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Solvabilitas terhadap Audit Delay pada perusahaan subsektor jasa konsumen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023 sampai 2025. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang penelitian, landasan teori, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, hingga teknik analitis data yang akan saya gunakan. Besar harapan saya agar Ibu dapat memberikan masukan sehingga proposal ini dapat menjadi lebih baik. Baik, Ibu, saya ingin mulai dari latar belakang penelitian saya. Alasan saya memilih topik ini karena ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi perusahaan. Laporan keuangan yang telah diaudit merupakan sumber informasi utama bagi investor, kreditur, maupun pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan ekonomi. Namun, informasi tersebut akan lebih bermanfaat apabila disampaikan secara tepat waktu. Sebaliknya, apabila penyampaian terlambat atau mengalami audit delay, maka relevansi informasi akan berkurang karena kondisi perusahaan yang disajikan sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang paling aktual. Selain itu, perusahaan publik di Indonesia juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan OJK. Apabila perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif dan hal tersebut dapat mempengaruhi citra perusahaan di mata investor. Fenomena audit delay sendiri masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu contoh yang saya temukan adalah pada PT Anugrah Kagum Karya Utama Tbk. Berdasarkan laporan keuangannya, perusahaan tersebut mengalami penurunan profitabilitas yang ditunjukkan oleh semakin rendahnya net profit margin, bahkan pada beberapa periode menunjukkan kondisi rugi. Di sisi lain, debt to equity ratio perusahaan juga meningkat yang menunjukkan bahwa proporsi pendanaan melalui utang semakin besar. Kondisi tersebut menarik untuk diteliti karena ketika perusahaan mengalami kerugian, auditor biasanya akan melakukan prosedur audit yang mendalam, misalnya terkait penilaian kelangsungan usaha atau going concern. Begitu juga dengan tingkat utang perusahaan tinggi, auditor perlu melakukan pemeriksaan tambahan terhadap kewajiban perusahaan, sehingga proses audit menjadi lebih kompleks. Berdasarkan kondisi tersebut, saya ingin mengetahui apakah profitabilitas dan solvabilitas memang mempengaruhi terhadap audit delay, khususnya pada perusahaan subsektor jasa konsumen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2023 sampai 2025. Baik, masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 4 pertanyaan. Pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay? Yang kedua, apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara profitabilitas dengan solvabilitas? Dan yang keempat, apakah profitabilitas dan solvabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap audit delay? Selanjutnya, tujuan penelitian ini disusun sesuai dengan rumusan masalah tersebut, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh masing-masing variabel terhadap audit delay, mengetahui hubungan antara profitabilitas dengan solvabilitas, serta mengetahui pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan. Dengan adanya penelitian ini, saya berharap dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay, khususnya pada perusahaan subsektor jasa konsumen. Untuk menjelaskan hubungan antar variabel tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan. Yang pertama, pada penelitian ini saya ingin menggunakan 3 tingkatan teori. Yang pertama adalah signaling teori sebagai grand teori. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan akan memberikan sinyal kepada investor mengenai kondisi perusahaan melalui informasi yang dipublikasi.
Apabila perusahaan memiliki kinerja yang baik, maka perusahaan akan cenderung menyampaikan laporan keuangan lebih cepat sebagai sinyal positif. Sebaliknya, apabila kondisi perusahaan kurang baik, proses penyampaian laporan keuangan menjadi lambat. Teori kedua adalah teori audit. Teori ini menjelaskan bahwa audit merupakan proses pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan secara sistematis sesuai standar profesional akuntan publik. Lamanya proses audit dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kompleksibilitas transaksi, tingkat risiko perusahaan, kecukupan bukti audit, dan prosedur audit yang harus dilakukan oleh auditor. Kemudian, teori yang ketiga adalah teori aplikatif, yaitu mengenai audit delay, profitabilitas, dan solvabilitas. Dalam penelitian ini, profitabilitas diproyeksikan menggunakan net profit margin atau NPM karena rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualannya. Sedangkan solvabilitas diproyeksikan menggunakan debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang dibandingkan modal sendiri. Masuk ke hubungan kausalitas. Selanjutnya saya menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Hubungan yang pertama adalah hubungan profitabilitas terhadap audit delay. Secara teori, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi menunjukkan kondisi keuangan yang sehat. Kondisi tersebut merupakan good news sehingga perusahaan cenderung ingin segera mempublikasikan laporan keuangannya. Selain itu, perusahaan yang memiliki laba tinggi umumnya memiliki risiko yang lebih rendah, sehingga auditor dapat menyelesaikan proses audit dengan lebih cepat. Oleh karena itu, profitabilitas diperkirakan memiliki hubungan negatif terhadap audit delay, yang berarti semakin tinggi profitabilitas, maka audit delay cenderung semakin pendek. Hubungan yang kedua adalah solvabilitas terhadap audit delay. Semakin tinggi tingkat utang perusahaan, maka semakin besar pula risiko keuangan yang harus dievaluasi auditor. Auditor perlu melakukan prosedur tambahan seperti konfirmasi utang, pemeriksaan perjanjian kredit, hingga evaluasi kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Akibatnya, proses audit menjadi lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, solvabilitas diperkirakan berpengaruh positif terhadap audit delay. Kemudian, secara simultan, saya menduga bahwa profitabilitas dan solvabilitas secara bersama-sama juga mempengaruhi audit delay. Masuk ke kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan bahwa terdapat dua variabel independen, yaitu profitabilitas sebagai variabel X1 dan solvabilitas sebagai variabel X2 yang diduga mempengaruhi audit delay secara variabel independen variabel Y. Berdasarkan kerangka tersebut, saya merumuskan 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hipotesis kedua menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay. Yang ketiga, hipotesis menyatakan terhadap hubungan antara profitabilitas dengan solvabilitas. Dan hipotesis keempat menyatakan bahwa profitabilitas dan solvabilitas secara simultan berpengaruh terhadap audit delay. Hipotesis ini disusun berdasarkan teori yang saya gunakan serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya, populasi dan sampel. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian, sedangkan pendekatan verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan subsektor jasa konsumen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2023 sampai 2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan antara lain perusahaan yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian dan mempublikasikan laporan keuangan auditan secara lengkap. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 44 perusahaan dengan total 132 observasi, yaitu 44 perusahaan dikalikan dengan 3 tahun pengamatan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia dan website masing-masing perusahaan. Selanjutnya, definisi operasional. Penelitian ini menggunakan 3 variabel. Variabel pertama adalah profitabilitas yang diukur menggunakan net profit margin. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualan. Variabel kedua adalah solvabilitas yang diukur menggunakan debt to equity ratio, yaitu rasio yang membandingkan total liabilitas dengan total ekuitas. Sedangkan variabel dependen adalah audit delay yang diukur berdasarkan jumlah hari sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu 31 Desember
hingga tanggal laporan auditor independen diterbitkan. Setelah seluruh data diperoleh, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah analisis statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran umum data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Tujuan uji ini adalah memastikan model regresi memenuhi asumsi statistik sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan baik. Apabila seluruh asumsi telah terpenuhi, maka analisis dilanjutkan menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan solvabilitas terhadap audit delay. Selanjutnya dilakukan pengujian koefisien determinasi atau R-square untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kedua variabel independen dalam menjelaskan variasi audit delay. Kemudian dilakukan uji T untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh kedua variabel secara simultan, serta uji korelasi untuk mengetahui hubungan antara profitabilitas dengan solvabilitas. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas dan solvabilitas terhadap audit delay pada perusahaan subsektor jasa konsumen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saya juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi pengembangan ilmu akuntansi maupun sebagai masukan bagi perusahaan terkait pentingnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Ibu berikan. Saya sangat berharap masukan, kritik maupun saran agar proposal ini dapat saya sempurnakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.